Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Senang sekali perjumpaan kita di awal tahun edisi Lintas Banua Sepekan Minggu 3 Januari 2021. Saya Amiratul Nahar menemani Anda dalam serangkaian berita terpilih selama sepekan. Kami sajikan 1 jam untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita kali ini pemirsa, jembatan gerilya yang menghubungkan Jalan Kelayan A dan Kelayan B di kawasan Banjarmasin Selatan diresmikan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Dengan diresmikannya jembatan diharapkan dapat memecah kemacetan di kawasan padat penduduk tersebut. Selain jembatan gerilya, Pemko Banjarmasin tepatnya pada 4 Januari 2021 juga akan meresmikan jembatan Pulau Bromo di kawasan Mantuil. Namun belum diresmikan, sudah banyak warga yang berdatangan untuk melihat suasana keindahan di kawasan jembatan yang didesain semenarik mungkin. Tepat di penghujung tahun 2020, jembatan gerilya yang menghubungkan antara Jalan Kelayan A dan Kelayan B di kawasan Banjarmasin Selatan diresmikan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Rabu 30 Desember 2020. Jembatan beton dengan desain melengkung sepanjang 50 meter dan lebar 10 meter tersebut menghabiskan dana APBD sebesar 13 miliar rupiah. Kepada awak media, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, jembatan gerilya ini diharapkan dapat memecah kemacetan di kawasan ini, yang juga melayani 3 kelurahan seperti Kelurahan Kelayan Timur, Murung Raya, dan Tanjung Pagar. Selain itu, dengan dibangunnya jembatan gerilya dapat menjadi akses jalan baru bagi warga yang berada di permukiman padat penduduk, menuju Jalan Gerilya, Lingkar Selatan, dan Lingkar Dalam. Ini 3 kelurahan sebetulnya ya, Kelayan Timur, kemudian Murung Raya dan Tanjung Pagar. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dengan warga karena ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Karena usulannya sejak zaman wali kota sebelumnya, khususnya zaman Pak Wali Kota Yudi Wahyu ini, sejak tahun 2007 ya. Termasuk juga membangun akses jalan baru, terutama pemukiman yang semakin padat di kawasan Kelayan A, Kelayan B ujung, dan juga akses sampai ke Jalan Gerilya, kemudian Lingkar Selatan, Lingkar Dalam. Nah, ini akses jalan yang kira jangka panjangnya juga bisa jadikan alternatif untuk membangun ruas jalan baru sampai ke Pekampuran. Ini kan bisa diteruskan ke Bang. Sementara itu, salah satu warga sangat mengapresiasi pemerintah Kota Banjarmasin dengan dibangunnya jembatan ini dapat mempermudah arus lalu lintas di kawasan ini, baik itu roda 2 maupun roda 4. Pasalnya sebelumnya warga hanya mengandalkan satu jembatan kayu yang sempit, sehingga sering terjadi kemacetan terutama pada pagi hari. Dengan ada jembatan ini mempermudah lalu lintas lah untuk kendaraan, mobil dan sebagainya. Memang sebelumnya ada macet ya Pak di sini? Ya, macet, sering kemacetan terjadi oleh di antara Kelayan A, Kelayan B. Memang padat penduduknya malah? Padat. Muhail, Banjar TV. Ratusan warga tampak memadati kawasan jembatan gantung Pulau Bromo di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan, Rabu 30 Desember 2020. Padahal jembatan gantung yang memang didesain unik ini sejatinya pembangunannya belum merampung 100% karena masih dalam tahap finishing. Salah satu warga Kelayan Banjarmasin yang sengaja datang ke kawasan jembatan ini lantaran mendapat informasi dari media sosial bahwa jembatan Bromo akan diresmikan dan dibuka pada hari ini, Rabu 30 Desember. Karena kan ada pengumuman dari sosial media karena hari ini ada rencana resmi pembukaan jembatan Bromo. Jadi mungkin karena ada dari kabar di media sosial jadi bikin banyak kerumunan seperti ini. Sementara itu, PLT Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Windiasti Kartika, saat ditemui mengatakan sesuai jadwal jembatan gantung Pulau Bromo akan diresmikan oleh Wali Kota Ibnu Sina pada hari Senin 4 Januari 2021 mendatang. Terkait banyak warga yang sudah berdatangan ke kawasan ini, pihaknya juga akan meminta kepada kontraktor untuk menugaskan beberapa orang agar bisa mengamankan area jembatan dari kunjungan warga sebelum diresmikan.
Apalagi saat ini Banjarmasin masih dalam situasi pandemi, dikhawatirkan banyak warga yang berkerumun dan menimbulkan klaster baru COVID-19. Jadi kalau di Dinas PU itu ada PHO, kegiatan PHO, artinya pihak kegiatan, dalam ini PPTK dan PPK akan memeriksa seluruh fisik konstruksi jembatan, bangunan yang akan diserah terimakan. Kemudian apabila sudah sesuai maka akan dilakukan serah terima. Terkait peresmian yang baru akan dilaksanakan pada tanggal 4 Januari, kami sudah minta kepada pihak pelaksana, pihak kontraktor untuk menugaskan beberapa orang staf dari mereka untuk mengamankan jembatan ini sementara sebelum diresmikan. Mohail, Banjar TV. Berikutnya pemirsa, semakin mengangkanya celah jembatan di Basiri mendapat sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Samosir yang mendesak agar pihak terkait segera diperbaiki hal tersebut untuk keselamatan masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Inilah salah satu celah jembatan Basiri yang menganga di Kecamatan Banjarmasin Barat Selasa 29 Desember kemarin. Lubang ini terus dihindari para pengendara dan berhati-hati melewatinya. Para relawan juga membantu peringatan kepada yang mau melintas agar memperlambat laju kendaraan guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Pasalnya di lokasi ini sudah beberapa kali terjadi kecelakaan tunggal seperti yang ditangani para relawan saat membantu seorang korban. Sering di sini banyak kejadian gitu kan. Kita kan orang membantu membantu orang maupun emergency kan, membantu orang. Cuma kan akan ada berita info di grup itu kan kita kada nyaman gitu, kada ditolong baik. Yang berhubung dekat sama kita, wilayah kita kayak itu Pihaknya mengakui celah penghubung jembatan Basiri ini mulai melebar dalam 1 atau 2 bulan terakhir dan terus mengundang kekhawatiran karena bisa menimbulkan kejadian serupa. Mendapat laporan masyarakat ini, anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin dari daerah pemilihan Banjarmasin Barat, Saud Nathan Samosir, turut kecewa atas lambannya perbaikan yang dilakukan pihak pemerintah. Memang minggu kemarin memang saya lihat sudah ada di sana yang memperbaiki, tapi kayaknya mungkin nggak serius ya. Kalau itu hanya perbaikan oprit aja perlu waktu berminggu-minggu, itu kan kayaknya kerjaannya nggak serius untuk melakukan perbaikan itu gitu loh. Seharusnya itu kan mungkin 1 malam pun itu bisa selesai, karena hanya oprit itu kan cuma sedikit yang untuk diaspal. Nggak perlu waktu untuk berminggu-minggu untuk membaiki itu. Nah itulah harapan kita sebagai anggota Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin. Di sini peran pemerintah perlu melakukan suatu tindakan yang cepat, bagaimana menghindari supaya tidak terjadi kecelakaan-kecelakaan. Nah itu sebenarnya fungsi daripada teman-teman di PUPR. Saud Nathan Samosir yang juga pemilik Lintas Jawa Group turut mendesak pemerintah untuk proaktif, termasuk rutin melakukan kontrol di setiap infrastruktur yang telah dibangun agar benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat dan tidak mengundang bahaya bagi penggunanya. Oleh karena itu, ia berencana menggelar rapat dengar pendapat dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional ke-11, termasuk bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin maupun Provinsi Kalimantan Selatan untuk membahas permasalahan tersebut agar tidak terus berulang. Ahmad Makfur, Banjar TV. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Martapura dibantu aparat Polres Banjar melakukan eksekusi lahan terhadap 2 bidang tanah milik Haja Siti Mariam dan anaknya Helmi yang terkena proyek Jalan Tol Mataraman Sungai Ulin di Jalan Melati RT 01 Desa Jingga Habang Ilir, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Di samping itu, eksekusi lahan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Martapura Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kalsel menegaskan pihaknya hanya mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Sebelum melakukan eksekusi lahan, dibacakan perintah eksekusi yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Makmurin Kusuma Astuti, oleh Panitera Burhanuddin didampingi Jurusita Imansyah. Surat eksekusi tertanggal 18 Desember 2020 tersebut menyatakan bahwa tanah yang sudah dibebaskan ada 2 bidang. Yang pertama bidang 4 milik Haji Supriyadi seluas 340 meter persegi dengan 16 batang tanaman
dengan nilai 63 juta rupiah. Dan kedua bidang 5 seluas 3.001 meter persegi ditambah 599 batang tanaman dengan nilai 589.713.000 rupiah. Menurut Panitera Pengadilan Negeri Martapura Burhanuddin, sesuai permohonan dari pemohon bahwa nilai tanah sudah dititipkan ke pengadilan sebelumnya, maka eksekusi ini wajar dilaksanakan guna kelanjutan pembangunan jalan tol Mataraman Sungai Ulin. Namun faktanya lahan tersebut nyatanya sudah bersih, tidak ada lagi pepohonan. Sesuai dengan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Martapura berupa penetapan, akhirnya pada hari ini kami melaksanakan pelaksanaan eksekusi. Ada 2 bidang, yaitu nomor 4 dan nomor 5. Ternyata di dalam kami pelaksanaan eksekusi sesuai dengan dokumen yang ada, hak kepemilikan itu ada pohon, ada sekian batang. Ternyata kami lihat tidak ada lagi pohonnya, tapi dalam prosedur kami tetap melaksanakan, dan nanti di dalam berita acara kami masukkan bahwa kenyataan ini fakta di lapangan tidak ada lagi. Sementara itu, Kabid Penataan Ruang PUPR Provinsi Kalsel Muhammad Nur Samsi menjelaskan pembersihan lahan sebelum ada putusan eksekusi pengadilan dikarenakan pihaknya telah membayarkan uang ganti rugi ke pengadilan. Des Rizky misalnya ya, yang pernah menyatakan ke kami, kemudian ke Rizkim Umum, Polda itu pernah ke kami juga. Kami sampaikan bahwa dasar kami melaksanakan itu dengan aturan itu. Jadi di undang-undang, di Perpres itu ada aturannya. Ya, nah itu dasarnya. Nah, kami tidak tahu pemilik lahan melihatnya seperti apa, tapi yang kami pakai yang itu. Nah ini kita terserah pengadilan nanti kan, kalau misalnya itu ke pengadilan, apakah pengertian kami terhadap undang-undang dan PP-nya itu salah? Nah itu kita lihat nanti di pengadilan kan, itu kan urusan mereka. Tapi yang jelas kami berharap di 2021 ini bisa dilewati, Pak. Kami berharap jalan ini bisa dilewati sehingga kemacetan di Kabupaten Banjar itu bisa dialihkan. Pelaksanaan eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Martapura ini tidak dihadiri oleh ahli waris lahan, yakni Helmi ataupun kuasa hukumnya, namun eksekusi tetap berjalan dengan lancar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Nasib lahan milik warga desa Jingahabang Ilir, Helmi Madani, yang terkena proyek pembangunan jalan tol Mataraman Sungai Ulin memasuki babak baru. Ini menyusul putusan eksekusi lahan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Martapura. Portal yang semula terpasang di tempat itu yang berbunyi melarang aktivitas pekerjaan di lahan tersebut karena masih dalam sengketa, kini dibuka oleh pihak pengadilan. Menanggapi hal tersebut, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kalsel M. Yasin Toyib menyatakan pemerintah provinsi hanya mengikuti prosedur hukum yang ada sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Prosedur hukum ini tidak ada lagi permasalahan-permasalahan di luar ini karena sudah jalur hukumnya semua sudah prosedur sudah diikuti. Itu aja sih, harap belum kerja itu ada kesepakatan dulu dipanggil di Pemprov, jadi ada unsur dari pemilik lahan, kemudian Pemprov sendiri, kemudian BPN, terus dari Balai Pelaksana Jalan. Nah dari situ kan ada kesepakatan boleh mengerjakan, bahwa si pemilik lahan setuju. Walaupun dengan berat hati, catatannya seperti itu, boleh mengerjakan. Nah, atas dasar berat hatinya yang gimana tuh? Masalah yang ganti ruginya. Nah, dasar itulah teman-teman di balai melaksanakan. Diberitakan sebelumnya, Helmi sebagai ahli waris Haji Supriyadi memperkarakan lahan milik almarhum ayahnya yang terkena proyek jalan tol Mataraman Sungai Ulin tanpa adanya ganti rugi yang wajar. Selain itu diduga ada upaya pemalsuan surat keikhlasan ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris yang sebenarnya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.
Ya pemirsa, BPBD Kota Banjarbaru siaga bencana di musim penghujan dan bencana banjir di 3 kawasan seperti Cempaka, Landasan Ulin, Guntung Payung, dan sejumlah titik lainnya. Selain itu, Desa Teluk Selong di Martapura Barat, Kabupaten Banjar menjadi salah satu titik terparah musibah banjir. Sedikitnya 1.154 jiwa penduduk terdampak banjir, bahkan sejumlah warga harus dievakuasi. Bercermin pengalaman tahun sebelumnya, BPBD Kota Banjarbaru siaga bencana terhadap banjir yang sering melanda sejumlah kawasan di wilayah Kota Banjarbaru. Sejumlah relawan disiapkan untuk selalu siaga dan berkoordinasi dengan BPBD Banjarbaru. Ini dilakukan sebagai strategi BPBD dalam menyiasati kekurangan personil. Menurut Kalakhar BPBD Banjarbaru M. Zaini, pihaknya sudah melakukan pembinaan terhadap sejumlah relawan di 9 kelurahan yang kawasan rawan bencana seperti kebakaran lahan dan bencana banjir yang terjadi di kawasan Cempaka beberapa waktu lalu. M. Zaini menyatakan pihaknya dengan kekuatan yang ada serta dibantu relawan di tiap kelurahan serta masyarakat peduli bencana akan selalu siaga untuk mengatasi bencana dengan peralatan yang ada. Di titik-titik rawan banjir itu kita sudah menempatkan yang namanya relawan peduli bencana, ya peduli bencana apa aja lah. Di sana kita sehingga kita komunikasi dengan memberikan HT dan sebagainya, kita cepat dibantu oleh mereka. Karena itu kita memaksakan personel yang ada, kita siaga terhadap kesiapan bencana banjir ini. Termasuk kemarin yang terjadi di Cempaka, itu kita sudah siaga dengan memaksimalkan peralatan yang ada. Kalau personel sendiri nanti kita akan evaluasi lagi Pak, kita evaluasi kembali. Memang di BPBD sendiri kita sudah banyak menggunakan relawan-relawan yang ada di kelurahan-kelurahan masing-masing. Sangat viral kemarin di Cempaka ya, di Cempaka, kemudian di Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, maksudnya di Guntung Payung. Nah itu memang daerah rendah, ada beberapa perumahan di daerah rendah. Itu memang kalau hujan, intensitas hujan terlalu deras, ikan mengalami genangan air yang sedikit lumayan. Ada beberapa hari itu di gang di belakang makan pasio itu. Nah itu memang, nah yang sangat kita perhatikan mungkin di Kecamatan Cempaka ini memang kalau genangan air, kalau drainase atau embung-embung itu tidak diadakan normalisasi, bahkan itu akan terjadi banjir kembali. Kawasan Cempaka menjadi prioritas BPBD Kota Banjarbaru dalam bencana banjir, apalagi di musim penghujan sekarang ini. Tercatat Kecamatan Cempaka rentan terjadinya banjir meski hanya beberapa jam, namun sempat merendam pemukiman warga. Rismana, Banjar TV. Tingginya intensitas hujan belakangan ini berakibat naiknya debit air sungai di Kabupaten Banjar. Imbasnya puluhan desa di 5 kecamatan, yakni Astambul, Karangintan, Martapura, Martapura Timur, dan Martapura Barat, terdampak musibah banjir dengan ketinggian air bervariasi. Untuk itu, Dinas Sosial dan BPBD Kalsel bekerjasama dengan Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten Banjar membuka layanan dapur umum bagi warga yang terkena bencana dengan masa 3 hari tanggap darurat. Bantuan logistik ini disalurkan 3 kali sehari, yakni untuk pagi, siang, dan sore hari menjelang sholat maghrib. Itu dia kari, pembagiannya tuh makanan nasi kah dia tadi. Terganggu lah mau masak yang lain. Ya tak iya. Selain itu Bang, apalagi yang terganggu apalagi? Selain memasak, apa yang terganggu? Guringnya segalaan terganggu, Mbak. Pengguringan calap. Tanggap darurat untuk pelayanan dapur umum serta bantuan-bantuan logistik yang akan diberikan terutama yang di Teluk Selong, RT 1 dan RT 2 sebanyak 1.154 jiwa yang terdampak bencana banjir cukup parah ya di tahun 2020. Jadi konsumsi selama ini bantuan beras dari Dinas Sosial Kabupaten Banjar, kemudian lauk-lauk lainnya kami siapkan dari stok Dinas Sosial Provinsi. Nah, untuk posko kita pertama kita pengarahan Tagana, ya. Tagana kita arahkan kurang lebih 60 orang. Nah untuk daerah rawan bencana banjir
kita semua pada pemantauan. Kalau bantuan sesuai, karena kita kerja sama. Diketahui musibah banjir akhir tahun ini disebabkan pengaruh La Nina atau fase dingin dari El Nino yang diprediksi akan berlangsung hingga April 2021 mendatang. Selain Kabupaten Banjar, beberapa titik di Kalsel yang rawan bencana banjir saat perubahan iklim meliputi Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tabalong, Balangan, serta Hulu Sungai Utara. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Usai jeda kami hadirkan Pemko putuskan pembelajaran tatap muka pada 11 Januari 2021. Tetaplah bersama kami.